Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imariza Faluzi dengan NIM 058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa web database. Yang pertama yaitu Crystallography Open Database, atau yang biasa disebut dengan COD. COD ini menyediakan akses terbuka ke data kristalografi senyawa organik, anorganik, logam organik, dan mineral. COD ini juga membantu peneliti memahami struktur dan sifat material, mendesain material baru, dan menyempurnakan model kristalografi. Jadi penggunaan COD ini pertama, kita klik search, kemudian ada 3 cara eh, untuk memasukkan senyawa yang kita inginkan. Yang pertama menggunakan COD ID, terus yang selanjutnya menggunakan kode smile, menulis menulis nama senyawa organik. Sini saya akan menggunakan menulis senyawa anorganik. Saya memilih senyawa anorganik paracetamol. Kemudian klik save. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah jurnal mengenai paracetamol. Ini formula paracetamol. Ini link untuk mengakses itu dapat melalui JV, HKL, Paper. Ini adalah COD ID dari jurnal. Saya akan pencet salah satu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada struktur parameter. Di sini ada chemical name, formula, calculate formula, ada smell, title of publication, author publication, journal publication, journal volume, journal issue. Ini data-data seperti MSCS, kemudian ada version historinya. Version historinya dimulai dari tahun 2007 sampai 2016. Web selanjutnya adalah NCBI. NCBI ini web yang menyediakan berbagai sumber daya untuk penelitian biomedis, termasuk database urutan DNA dan protein, alat untuk analisis data, bioinformatika, dan informasi tentang penyakit dan obat-obatan. Ini kita ketik senyawa anorganik paracetamol. Kemudian akan muncul penampilan seperti ini. Lalu pilih PubChem.
Jadi web NCBI ini tersambung dengan web PubChem, yang mana web PubChem ini digunakan untuk menyediakan berbagai fitur tambahan seperti alat untuk visualisasi struktur kimia, prediksi sifat kimia, dan analisis data bioaktivitas. Karena dirasa saya sudah menunggu selama 2 menit, tapi belum muncul, maka kita lanjut terlebih dahulu ke web selanjutnya. Web selanjutnya yaitu RSGP. RSGP Protein Data Bank yaitu berfungsi sebagai arsip struktur 3D makromolekul biologis, terutama protein dan asam nukleat, yang ditentukan secara eksperimen menggunakan metode kristalografi, sinar X, NMR, atau cryo-EM. RGB ini memungkinkan peneliti untuk mengakses, mengunduh, dan menganalisis struktur protein untuk memahami fungsi dan mekanisme kerjanya. Paracetamol kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik salah satu. Nah, di sini akan muncul doi. Doi adalah akses untuk menuju ke berkas file yang terhubung dengan Helical Assembly ini. Ini ada classification. Jadi paracetamol itu klasifikasinya hydrolyzed organisme organisme bakterium CSP L000001. Mutation, dia bermutasi. Ini eksperimental data snapshot-nya dengan menggunakan metode X-ray diffraction dengan resolusi 1.73 ampere. Ini
Nah, ketika diklik, akan muncul tampilan seperti e-book yang berisi WPDB X-ray Structure Validation Report seperti MSDS. Dan kita kembali, kita klik struktur. Di sini akan muncul gambar dari struktur kristal bakterial aril Acylamides belonging to the aminidase signature enzyme family. Di sini dapat melihat gambar dari senyawa tersebut. Jika ingin mengetahui polimernya, itu yang berwarna pink-pink. Ligannya ini yang nampak kecil, water, itu yang kecil-kecil pink. Selanjutnya, web selanjutnya yaitu Spider. Spider ini merupakan platform untuk penentuan dan pengembangan obat yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menganalisis struktur kimia, sifat kimia, dan informasi tentang aktivitas biologi senyawa kimia. Senyawa yang diinginkan, saya menggunakan paracetamol. Kemudian akan muncul tampilan ID, struktur, molekuler. Kita klik yang ID. Ini ada gambar paracetamol dalam bentuk 2 dimensi. Jika ingin bentuk 3 dimensi, tinggal klik ini. Beralih ke web selanjutnya, yaitu Zinc 20. Zinc 20 merupakan platform untuk docking molekul yang memungkinkan pengguna untuk prediksi interaksi antara protein dan molekul kecil seperti obat-obatan. Web selanjutnya yaitu SDBS atau Spectral Database for Organic Compound SDBS. SDBS ini berfungsi sebagai basis data yang berisi informasi tentang struktur kimia 3 dimensi dan aktivitas biologis berbagai senyawa. Memungkinkan peneliti untuk mencari senyawa berdasarkan struktur, aktivitas biologis, atau properti kimia lainnya. Komponen kita isi paracetamol.
Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini menjelaskan tentang MS, SNMR, HNMR, IR, Raman, ESPR. Jadi hidrositasitanilide. Jadi untuk yang N ini tidak bisa dibuka, hanya Y. Kita buka yang MS. Dari MS akan muncul tampilan seperti ini, relative intensity. Yang dijelaskan ada source temperatur, sample temperatur, directnya. Kemudian jika ingin mengetahui IR, akan muncul tampilan seperti ini. Beralih ke web selanjutnya, yaitu Knapsack Family. Merupakan platform untuk pengembangan dan analisis algoritma untuk masalah ransel yang memiliki aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk bioinformatika, kimia, dan ilmu komputer. Gunakan proses karena Knapsack ini menjelaskan tentang kimia, web database yang berhubungan dengan jamu yang herbal. Jadi paracetamol ini tidak termasuk golongan dari jamu herbal. Jadi di sini ada macam-macam dari Knapsack jika ingin mengetahui. Kita coba membuka salah satu list. Nah, ini ada list data yang ada pada database Knapsack Family. Sini ada biomarker berupa 11 beta HSD2 enzim, disase mineral corticoid access, tipe protein, preferensinya, dan lain sebagainya. Kita beralih ke web selanjutnya.
Bentar, karena ada kendala. Web, web selanjutnya, Uniprot, yaitu database komprehensif protein yang berisi informasi tentang urutan protein, struktur protein, fungsi protein, dan interaksi protein-protein. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik entry, kemudian akan muncul tampilan dari protein putatif glutathione hydrolase 3 proenzim. Ini fungsinya, activity, way, features, dan data-data lainnya. Selanjutnya, web selanjutnya yaitu Stage. Stage ini platform untuk analisis jaringan protein yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan memvisualisasikan interaksi protein, mengidentifikasi komunitas protein, dan memprediksi fungsi protein. Ini pilih organisme yang auto-detect aja. Karena paracetamol bukan termasuk protein, jadi pilih auto-detect. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Beralih ke web selanjutnya, yaitu NIST, atau National Institute of Standard and Technology. Di sini tidak ditemukan paracetamol, dikarenakan di Amerika penyebutan paracetamol itu nama lainnya paracetamol yaitu acetaminophen. Kemudian akan beralih, di sini ada situs-situs yang berkaitan dengan acetaminophen. Kita coba klik yang pertama. Kemudian ini bisa dibaca tentang mimicking the complexity of the human body in vitro yang berkaitan dengan acetaminophen. Beralih ke web database selanjutnya, ini sama NIST, namun di sini itu standar Indonesia bisa. Ini formula paracetamol. Ini terbukti bahwa nama lain paracetamol adalah acetaminophen. Formula dari paracetamol itu C8H9NO2. Sini ada molecular weight, UPEC standar. Chemical strukturnya seperti ini. Untuk siklik, ini gambar 2D-nya ada other name, nama lain dari paracetamol.
Baik, kita beralih web selanjutnya, yaitu CC CCCCDBT atau Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database. Nah, di sini untuk penulisannya itu berupa formula dari paracetamol. CCCBDB ini berfungsi sebagai basis data senyawa kimia dan bioaktivitas yang berasal dari Tiongkok, menyediakan informasi tentang struktur kimia, aktivitas biologis, dan sifat kimia senyawa tersebut. Di sini tidak ditemukan formula dari paracetamol. Kita beralih ke web selanjutnya, yaitu RUAG Bank. Bank, yaitu database obat dan target obat yang komprehensif dan gratis, membantu peneliti memahami mekanisme kerja obat, mengidentifikasi target obat baru, dan mengembangkan obat baru yang lebih efektif. Menyediakan informasi tentang sifat kimia dan fisika obat, target protein, metabolisme, penggunaan terapeutik, struktur kimia 3D, dan informasi lainnya. Coba, nah di sini ada summary tentang paracetamol atau acetaminophen, brand name, generic name, background, struktur dari paracetamol, identification-nya, associated condition, associated therapy, ini ada penjelasan tentang toxicity dari paracetamol. Baik, kita beralih ke web selanjutnya, yaitu web database IJAH, yang merupakan jurnal ilmiah online yang menerbitkan penelitian di bidang bioinformatika kimia, komputasi, dan ilmu sistem kompleks. Coba, ini ada pembagian lens, compound, protein, dan diseases. Para tidak muncul paracetamol karena paracetamol bukan termasuk blend. Ini compound tidak bisa kita refresh. Kita coba untuk compound. Compound juga tidak tersebut paracetamol. Kita coba kasih. Temukan acetaminophen, kita search. Dari sini terdapat summary bahwa total connected score dari acetaminophen itu sekitar 7.000. Dia tidak tergolong tumbuhan, komponnya 1, protein 2, disease 5.
connectivity graph-nya. Kita beralih ke web selanjutnya, yaitu web GitLab atau Integrated Research and Development Laboratory, atau bisa disebut TTD, Therapeutic Target Database, yang merupakan web yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan obat yang menawarkan layanan dan alat untuk desain obat, sintesis kimia, dan pengajuan biologi, membantu peneliti dalam menemukan dan mengembangkan obat-obatan baru yang lebih efektif. Ini memasukkannya dengan kode Smile. Search. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba klik salah satu. Dan muncul tampilan target generation informasi. Di sini ada get ID, target name, sinonim, gen name, target tipe, fungsi, dan muncul tampilan seperti ini, dan lain sebagainya. Kita beralih ke web selanjutnya, yaitu Swiss Target Prediction, yang web database yang berfungsi sebagai alat yang memprediksi target protein potensial untuk suatu senyawa kimia, membantu peneliti dalam memahami mekanisme kerja obat dan mengidentifikasi target terapeutik baru. Kita input menggunakan kode Smile. Ini tadi kode Smile-nya berupa kode Smile paracetamol. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini itu dari paracetamol, bisa di-download. Nanti filenya bisa berupa GCF, PDF. Ini tampilannya. Beralih ke web selanjutnya. Itu Open Data NCATS atau National Center for Advancing Translational Science. Berfungsi sebagai repositori data terbuka yang menyediakan akses ke berbagai database terkait penelitian translasional, termasuk data obat, penyakit, dan target biologi.
memfasilitasi penelitian dan pengembangan obat dengan menyediakan data yang dapat digunakan untuk identifikasi target baru, pengembangan obat, dan studi klinis. Kita beralih ke web selanjutnya, yaitu web Phytochem atau Phytochemical Society, yaitu web database yang berfungsi sebagai sumber daya untuk penelitian fitokimia, yaitu studi tentang senyawa kimia yang ditemukan pada tumbuhan, menyediakan akses ke database struktur kimia tumbuhan, aplikasi biologis, dan informasi tentang penggunaan obat tradisional. Yang ini saja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. The chemical name, metonin, dosis per hari 10 gram 16 AR, MAN atau RA. Referensi dari Martindale 29. Ya. Beralih ke web selanjutnya, yaitu CFMID With Heart Lab atau Center for Molecular and Functional Competitive Fermentation Modeling for Metabolite Identification, yang berfungsi sebagai pusat penelitian berfokus pada interaksi obat, protein, dan desain obat. Ini kita menggunakan kode SMILE dari paracetamol. Kemudian akan muncul tampilan ini kode SMILE dari paracetamol, spektra tipenya, ada computed result-nya, bisa di-download. Muncul predicted low energy MSMS spectrum 10 HV. Ini ada keterangan tentang peak table and fragment struktur. Beralih ke web database selanjutnya, yaitu MaxPair. Berfungsi sebagai sumber daya untuk percobaan kimia, menyediakan akses ke protokol eksperimen, database kimia, dan alat untuk menganalisis data eksperimen. Paracetamol. Kemudian akan muncul tampilan UPEC name dari paracetamol, yaitu acetaminophenol, yang strukturnya seperti ini.
Kemudian ada spesifikasi yang lain. Kita beralih ke web database selanjutnya, yaitu Web API atau CEPI, yaitu European Bioinformatics Institute, berfungsi sebagai penyedia berbagai sumber daya bioinformatika untuk mendukung penelitian biologi molekuler, mencakup database urutan DNA dan protein, struktur protein, data ekspresi gen, dan alat analisis data bioinformatika. Paracetamol lalu kita search. Kemudian akan muncul tampilan macam-macam dari nama lain dari paracetamol, jenis-jenis paracetamol. Kita coba klik salah satu. Kemudian akan muncul tampilan dari CEPI name paracetamol, ID-nya, definition. Sini ada tercantum Wikipedia tentang paracetamol, formula, kode SMILE, Rhodes classification, UPEC name dari paracetamol, sinonim dari nama-nama paracetamol, brand name, dan lain sebagainya. Kita beralih ke web selanjutnya. Tadi yang belum bisa itu PubChem. Akan muncul tampilan seperti ini setelah NCBI tadi disambungkan dengan web PubChem. Kita klik ini nama lain paracetamol yaitu acetaminophen. Yang akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada konten-kontennya. Konten-kontennya ini seperti konten MSDS, ada strukturnya, kemudian identifikasi, chemical and physical property, sifat kimia dan zat fisikanya, ada toxicity-nya, coba scroll, ini strukturnya, bahaya dari paracetamol itu iritasi, sinonim nama dari paracetamol, description, ini bisa di-download dan dibuka di aplikasi Avogadro bisa. Ini ada pemilihan untuk ingin mendownload struktur ball and stick atau stick, wireframe, space filling. Ini ada spesifikasi tentang kristal struktur, UPEC name, dan lain sebagainya. Saya kira cukup dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.